Halo semuanya, kembali lagi di channel Ivan Ray. Dan di vlog yang satu ini kita akan bahas Genie Oh Genie episode 166. Sebelum datang, jangan lupa like and subscribe. Enjoy my video. Nah, ini episode favorit aku juga, guys. Gue suka banget sama episode ini, dan di sini wah terlihat kelihatan banget pokoknya si Pak Eko DJ almarhum dan Jaka ini kocak banget sumpah. Jadi sebelum gue bikin video ini gue sempet nonton ya untuk pengen tahu alur ceritanya seperti apa, dan gue baru nyadar loh Jaka itu kocak banget emang. Sama Pak Eko ini kocak, bener-bener kocak. Jadi waktu syuting dulu ya di episode ini gue tuh sampai nggak bisa nahan ketawa gitu. Jadi beberapa kali take gara-gara ngeliat muka mereka. Pokoknya di setiap episode lah, hampir setiap episode itu gue suka nahan ketawa ngeliat Pak Eko sama Bang Jack. Kalau acting itu bener-bener susah banget nahannya. Makanya kadang kalau acting gue suka berusaha nyurang gitu loh. Nyurang dalam arti padahal itu gue nahan ketawa. Berusaha seserius mungkin lah, padahal itu gue nahan ketawa, guys. Kalau lo pengen tahu sebenarnya itu perasaan gue waktu syuting dengan Pak Eko dan Jaka. Oke, langsung aja kita bahas Genie Oh Genie episode 166. Nah, di scene pertama ini Bagas ini sedang membacakan Genie. Jadi Bagas membacakan tentang suku Indian, Apache Indian ya. Jadi Genie ini bertanya, setiap kali Bagas membaca satu line, Genie-nya bertanya terus sampai akhirnya Bagasnya kesel gitu loh. Akhirnya Bagas bilang ya biar Bagas bacain dulu nanti baru diceritakan ke Genie. Akhirnya Genie kembali lagi ke kerang. Sebelum ke kerang dia ngelihat ada topeng Indian di tangga ya. Karena dia pengen tahu seperti apa sih, dia pikir juga suku Indian kenapa bisa beda dengan suku dia gitu. Dia pikir seperti suku Indian, sukunya Genie itu ya cuman ada satu sukunya Genie aja, padahal sih banyak ya. Tapi karena Genie ini berasal dari bangsa jin, jadi dia nggak begitu mengerti mengenai suku manusia. Moving on, langsung pas Genie main-main dengan topeng Indian itu, diangkat-angkat lah topengnya. Nggak lama Jaka ini keluar dari kamar mandi bawah ya. Sebenarnya kamar mandi atas tuh juga ada, cuman memang jarang dipakai, biasanya yang bawah sih. Kalau di kamar atas tuh ada kamar mandi yang di dalam kamar, guys, gitu. Di kamarnya Jaka itu tempat buat kita istirahat. Nah, langsung si Jaka keluar dari kamar mandi, dia melihat topeng itu jalan sendiri, padahal itu dipegang sama Genie. Otomatis Jaka langsung ketakutan lah. Ketakutan dan manggil Bagas sama Lian Lui ya. Pokoknya dia teriak aja ketakutan sampai akhirnya Bagas datang sama Lian Lui. Kenapa Jack? Kenapa Jack? Jaka masih ketakutan. Jaka berusaha menjelaskan kalau topengnya tadi bergerak sendiri ya, melayang-layang sendiri. Kata Bagas sih nggak ada apa-apa kok, ini memang cuma topeng aja. Waktu dicolek sama si Jaka itu jatuh. Jadi jatuhnya bukan karena gerak sendiri, cuman karena dicolek Jaka aja. Nah, di sini kelihatan banget ya si Jaka itu kesempatan banget, guys. Dia kesempatan banget berusaha meluk Lian Lui ya. Kurang ajar. Kesempatan dalam kesempitan itu. Jadi beberapa kali dia coba meluk-meluk. Kita syuting ya, guys. Pas kita syuting itu memang kita ini sebagai aktor tuh dituntut untuk improve ya. Jadi nggak selalu sama dengan naskah. Apalagi di Genie ini nggak ada naskahnya. Jadi bebas aja, tapi tetap tidak melenceng dari konsep lah gitu. Jadi ya itu improvisasinya Jaka, kesempatan sekalian meluk Lian Lui beberapa kali sampai Lian Lui-nya akhirnya improve. Nggak usah meluk-meluk gue loh gitu. Oke, moving on, langsung tiba-tiba si bos datang. Si bos datang ini pakai wig ya. Pakai wig panjang keriting. Nah, di sini juga si Jaka ini juga berusaha meluk Lian Lui lagi. Lu bisa aja Jack. Wah, kesempatan loh. Kalau si Mpok tahu, diomelin loh. Lah bos datang ini, guys. Mereka itu ngumpul di meja makan. Bos ini mau ngajakin. Gak lama Genie pun juga muncul ya ikutan, karena Genie sempat denger berisik-berisik gitu ya.
Jadi bos ini mau ngajak nonton si bos syuting menjadi figuran sebenarnya. Dan si bos itu ngejanjiin banyak peran yang kosong di situ. Jadi Bagas, Jaka, Lian Lui ini kalau cuma ikut aja mereka nggak mau. Jadi mereka juga pengen ikut main lah di film tersebut ya. Nah di sini gue sempet nahan ketawa ya guys ya pas si bos berusaha ngajak, dan gue sudah ngebayangin lah si bos nih kalau jadi pakai topi cowboy gitu dengan actionnya yang nembak-nembak itu pasti kocak banget guys. Akhirnya si bos setuju lah, mereka bertiga ini diajak. Yang penting asal pulangnya Diajak ke lokasi syuting ya. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan peran yang oke. Nah, setelah mereka ini sampai di lokasi, seperti biasa ya si bos berusaha melatih actingnya ya. Nembak-nembakin gitu kayak anak kecil guys. Gue tuh sama Lian Lui yang di sebelahnya di sini itu ngerasa bener-bener nahan ketawa banget ya. Karena si bos kelakuannya kayak anak kecil banget. Dan improvisasinya weh benar-benar oke sih Pak Eko. Asli di sini kocak banget lah. Dan di sini jelas lah si bos ini dia itu peran pembantu papan atas katanya, peran pembantu aja guys. Sementara Bagas sama Lian Lui itu cuman figuran aja. Nah, gak lama si Jaka datang dengan gaya Indiannya guys. Dia teriak-teriak lah seperti kayak orang Indian beneran guys. Di sini ini asli kocak banget ya. Setelah gue nonton lagi pun untuk review di vlog ini, itu bener-bener masih ketawa ya. Ngakak banget ngeliat si Jaka kayak begitu. Sumpah. Dengan kegirangan dia semangat banget pengen main film gitu loh. Jadi suku Indian. Dan ternyata di sini kata si bos, si Jaka ini belum tentu keterima gitu loh. Artinya belum tentu dibutuhkan perannya. Akhirnya disuruh tanya ke sutradaranya, dan refleks lah langsung si Jaka, teman-teman sutradaranya mana nih gitu kan. Akhirnya dia berusaha mencari sutradaranya. Nah, akhirnya Jinny datang juga menanyakan peran Bagas sebagai apa. Ketika Bagas nyoba jelasin ke Jinny, ya biasalah. Pasti Lian Lui juga dengar karena Bagas ngomongnya frontal aja gitu. Kalau Bagas sebagai Jenggo dan Lian Lui sebagai anak kepala suku ya. Otomatis langsung Lian Lui dengan jeplak ya. Ngejeplak dengan kenceng banget suaranya. Bagas pun ya dibalas dengan berisik loh, karena si Bagas itu juga bingung balas apa. Gue sih maksudnya gue bingung ngebalas apa ya. Paling ya itu aja improve-nya gitu. Nah, lanjut lagi di sini kelihatan si bos berusaha latihan di depan sutradaranya ya, membaca naskahnya. Pas si bos berusaha berlatih dengan kenceng ya, ini malah bikin kaget sutradaranya guys, sampai bikin kesel. Sumpah ini kocak banget. Aku pas gue lihat lagi bener-bener lucu banget. Ini disuruh minggir lah kata sutradaranya kan. Nah, satu lagi nih pas sutradaranya bilang udah sana latihan, jangan di sini gitu loh, jangan deket-deket sini, minggir aja sana. Pas disuruh minggir si bos itu nyeletuk celetungannya itu benar-benar improve ya. Sutradara kalau galak-galak gitu kalau nggak stroke ya kena kencing manis. Ya kena stroke, kurang ajar. Udahlah akhirnya si bos sudah pergi, masuk si Jaka. Seperti biasa kan, seperti scene awal dia dengan gaya Indiannya dia berusaha teriak-teriak gitulah sambil mulutnya digitu-gituin yang kenceng banget. Akhirnya sutradaranya ini benar-benar kaget guys ya. Dia kaget banget karena ngeliat si Jaka dengan kencengnya, dan dia bilang sutradara yang manis lah gitu. Sumpah ini lucu banget. Pokoknya Jaka di sini lucu banget, sumpah kocak banget ya. Oh, perlu kalian tahu guys, jadi waktu si Jaka mencari sutradaranya, dia bertanya sama kru yang di situ kan. Nah, itu krunya benar-benar kru Jinny Ojini, itu namanya Awo. Jadi dia bagian nulis skrip ya. Bukan nulis skrip sih. Jadi untuk ngingetin per scene itu dialognya yang ini nih. Jadi dia nulis gitu. Karena di Jinny ini kan nggak ada naskah, jadi benar-benar harus diingat-ingat. Kadang pemain pun juga
lupa karena scene-nya kan banyak, jadi mereka harus ada bagian naskah lah, skrip yang ingetin scene berapa, take berapa. Nah, dan Awo ini selain naskah itu juga kleper namanya kalau nggak salah, kleper. Kalau salah mohon maaf nih Pak Cuk sama Mas Erik. Lihat pakaian saya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah si Jaka ini diusir sama sutradaranya ya, karena dia tidak pakai senjata, tidak bawa senjata, dan pakai baju Indian, malah bawahannya itu dia pakai handuk guys, karena buru-buru dia si Jaka ternyata. Udahlah dia disuruh pulang. Akhirnya si Jaka mencari akal, dia minjem senjatanya Bagas. Nggak bisa, Bagas kan punya senjatanya cuma satu. Akhirnya Bagas bilang, udah mendingan lu pulang aja dulu. Dan waktu mau pulang ya biasa, si Jaka ini nggak punya uang, minjem duit gitu. Pas si Jaka ini mau pulang ya, terlihat Pak Eko itu lagi nembak-nembakin lagi, dan sampai nembakin ke kamera. Itu bener-bener improve banget, sumpah itu bikin ngakak. Oke, moving on langsung aja. Pas Jaka ini bener-bener pulang ya akhirnya. Nah, perlu kalian tahu juga itu yang jadi sopir bajanya itu unit kita. Jadi unit itu yang nyari lokasi syuting sama yang ngoling-ngolingin pemain gitu. Itu namanya kalau nggak salah Mas Taryo ya. Jadi rata-rata kru Genie ini bisa main ya, benar-benar fleksibel lah. Jadi daripada kalau manggil untuk figuran-figuran yang cuman sekali, biasanya Pak Cu itu pakai kru dari kita yang benar-benar bisa main gitu. Nah, akhirnya si Jaka ngambil panahnya si Bagas. Nah, setelah dia ngambil panahnya si Bagas, dia kembali lagi ke sutradara, bilang nih dia udah punya senjata. Ternyata sutradaranya bilang orang Indianya udah kebanyakan gitu. Jadi si Jaka harus ganti kostum atau nggak usah main lah gitu. Artinya sutradaranya bilang mendingan pakai baju koboi aja. Ya, emang dasar apa si Jaka, akhirnya dia mau nggak mau harus balik lagi untuk ganti baju supaya dapat peran. Nah, setelah Jaka balik lagi, sutradara ini manggil seluruh pemain ya. Seluruh pemain ini disuruh kumpul, dan ada yang nyeletuk kayaknya kumpul kebo. Itu gila ya. Ini jadi syuting kita ini benar-benar fun banget ya. Dulu dialog-dialog kayak yang ya kalau menurut gue sih dibawa santai aja, yang asik-asik banget itu, jadi nggak benar-benar di-cut gitu. Dan itu yang bilang kumpul kebonya tuh si Awok sendiri ya, itu yang bagian kleper. Setelah itu akhirnya mereka pada kumpul dan diumumkan kalau sutradaranya dapat pesan dari bosnya, karena ternyata pemain wanitanya yang mau diperkosa sama si bos itu ternyata lagi jalan sama produsernya, jadi syutingnya di break dulu gitu. Nah di sini, aduh, aku pengen ketawa mulu. Di sini ini kalau kalian perhatiin juga ya, si bos tuh sempet pas dibilang sama saudaranya nggak jadi syuting. Yang mau diperkosa nggak ada, gimana mau syuting gitu kan. Syuting apa? Akhirnya si bosnya untuk perkosa dia aja, maksudnya lihat Lui. Ganti ini aja yang Itu diperkosa. dialognya goblok banget sumpah. Perkosa dia aja, dan Lian Lui langsung nyelotok, iya nggak apa-apa perkosa saya aja. Kacau sumpah. Terus kalau nggak salah gue tuh sempet ngomong, Bagas sempat ngomong, iya buat latihan maksudnya gitu loh. Yang penting latihan. Nggak terlalu frontal banget ya. Kalau tayang di TV sekarang itu mungkin udah di cut kayaknya itu kacau banget. Nah, lanjut lagi setelah si sutradaranya bilang kalau break, akhirnya semua disuruh pada pulang gitu. Dan lagi-lagi si bos kayaknya sempat nyelotok, ya udah kita latihan perkosa. Latihan apa? Pokoknya perkosaan lah pokoknya yang menjurusnya. Aduh, sumpah ngakak gua. Nah, akhirnya
Pas semuanya udah pada bubar, si Jaka datang lah ya. Datang dengan pakaian jenggo ya, cowboy lah ya. Ternyata dibilang semua sudah pada pulang, udah pada break gitu, nggak jadi syuting gitu. Ya, si Jaka udah ngabisin ongkos, minjem juga kalau nggak salah. Tapi nggak diliatin minjem dengan siapa, dan di sini dia berusaha minjem uang lagi guys. Dan gimana mau minjem sama siapa kan, orang dia nggak punya uang, dan itu baru kenal juga, baru syuting sebagai pemain gitu loh. Aduh, koplak banget. Oke, lanjut akhirnya mereka pulang. Seperti biasa, Jinny sampai di rumah duluan. Baroto, Lian Lui, Bagas ini berusaha reading ya, membaca naskah. Nah, akhirnya mereka latihan. Pak Eko ini jadi pemerkosanya, Lian Lui jadi gadis Indiannya. Nyanyi. Oh iya. Pada saat si bos mau memperkosa Lian Lui, ceritanya untuk latihan syuting, nah si Bagas ini sepertinya nggak tahu kapan cluenya, masuknya kapan. Nah, nggak lama pas mau Aku perkosa kau. adegan memperkosa Lian Lui, si Jaka datang. Nah, di sini nih yang gongnya di sini guys. Si Jaka datang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Ceritanya seperti apa, dia kan nggak tahu, ketinggalan terus kan dari tadi. Karena dia ngeliat si bos kurang ajar ya sama Lian Lui. Dipikirnya si Jaka nih, si bos ini mau bener-bener perkosa Lian Lui. Jadi langsung otomatis lah dipukul sama si Jaka. Jebret. Bagas sama Jinny di ruangan lain pun bingung. Bagas masuknya kapan, itu kenapa rame-rame? Ternyata si Jaka ini salah pukul guys. Yang kepukul itu si bos gitu. Jadi ya di sini gongnya dan habisnya di sini. Jadi salah sasaran lah si Jaka ini. Oke guys, itu tadi cerita Jinny Oh Jinny episode 166. Buat kalian yang sudah nonton, thank you banget. Dan gua akan berusaha untuk upload sesering mungkin ya, supaya nunggunya nggak kelamaan. Gua akan berusaha buat kalian semua ya. Tapi jangan lupa like-nya sama komennya. Dan kalau kalian ingin bertanya dan ngasih saran, silakan ketik di komen. Dan jangan lupa cek atau follow Instagram gue, Ivan Gordon Ray. Thank you banget. Thank you for watching. See you.